Keahlian sebagai teknisi atau mekanik tentunya identik dengan pekerjaan berat yang terbiasa dilakukan oleh para pria. Kan tetapi, di tubuh TNI, khususnya pada Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat, batasan-batasan dan stigma itu tidak berlaku pada salah satu serikandi kebanggaan Skadron 11, yaitu Sertu Nurhayu Safitri Puspasari. Nama saya Nurhayu Safitri Puspasari, pangkat saya Sersan 1 Koat, panggilannya Hayu. Jabatan saya di sini adalah Bintara Mekanik Madya, Siut 1, Flight Heli Serang, Skadron 11 Terbubus Penerbat. Tugas utama saya yaitu maintenance heli Apache yang ada di belakang saya ini. Apache AH-64E adalah salah satu alat utama sistem pertahanan atau alutsista milik Skadron 11 Serbu. Helikopter yang saat ini merupakan salah satu alutsista termutakhir milik TNI adalah tipe helikopter militer dari jenis penyerang yang dapat diterbangkan dalam berbagai keadaan cuaca. Tentunya kekuatan tempur maksimal yang dimiliki oleh helikopter ini bergantung pada kemampuan kru yang mengawakinya. Akan tetapi, tidak hanya bergantung pada faktor kemampuan kru yang mengawaki, tetapi juga segenap jajaran kru yang terlibat pada saat berada di ground, yang dimana salah satunya terdapat peran teknisi. Dari SMA, saya daftar, lalu alhamdulillah lulus untuk jadi bintara. Pendidikan dasar selama 5 bulan di Pusdikoat di Lembang, Bandung. Selanjutnya masuk ke kecabangan penerbat. Waktu masuk kecabangan penerbat itu sebenarnya saya juga nggak ada gambaran ya. Penerbat itu apa, apakah saya harus terbang, lalu terjun ke bawah, nggak ngerti kan. Setelah masuk di penerbat selama 5 bulan, pendidikan kecabangan, baru ngerti, oh penerbat itu ternyata tentang penerbangan Angkatan Darat, yang fungsi utamanya adalah mendukung pasukan darat. Oke, setelah pendidikan penerbat itu, saya nggak langsung jadi teknisi. Awalnya kualifikasi saya adalah pelayanan penerbangan. Nah, saya masuk ke Yanbangan, yaitu di bagian Air Traffic Controller. Itu yang ada di tower, yang jadi ngontrol penerbangan di darat dan di udara. Saya menempuh pendidikannya selama 9 bulan di TNI AU waktu itu. Setelah itu, mendapatkan surat perintah. Jadi waktu itu saya dapat surat perintah untuk mengikuti seleksi untuk jadi Hersabang dari Apache, yang mana pendidikannya dilaksanakan di Amerika Serikat. Waktu itu sempat rasanya nggak mampu ya Mas ya, karena saya ngerasa nggak ada basic mekanik, sedangkan teman-teman saya yang lain yang ikut seleksi itu kan rata-rata udah punya kualifikasi sebagai mekanik, sebagai teknisi, sebagai avionik. Saya waktu itu satu-satunya perempuan dan nggak ada basic sama sekali. Belajar bener-bener dari nol itu di sana. Jadi waktu itu kami belajar, pertama kami belajar bahasa teknik dulu di Texas, di San Antonio. Lanjut di Fort Eustis di Virginia. Jadi belajar dari nol bareng-bareng sama rekan-rekan yang lain. Rekan di sini maksudnya bukan rekan-rekan yang dari Indonesia, tapi kebetulan waktu itu kita dipecah semuanya. Jadi waktu itu saya sekelas cuma Indonesia sendiri, 11 rekan saya adalah US Army gitu. Dan waktu itu sih alhamdulillah dapat peringkat lulusan terbaik dari satu kelas itu. Sertu Hayu merupakan wanita pertama yang berdinas sebagai teknisi dari helikopter Apache AH-64E yang dimiliki oleh Skadron 11 Serbu. Setiap masing-masing unit helikopter Apache AH-64E milik Skadron 11 Serbu diberikan tanggung jawab penuh kepada pilot dan juga kru pemeliharaan untuk memaksimalkan kemampuan dan juga menjaga agar kondisi alutsista selalu dalam keadaan terbaik agar dapat selalu sedia jika dibutuhkan dalam misi operasi. Sersan Hayu, ini sepertinya bearingnya sudah kemungkinan ada crack dan kocak. Saya akan cek dulu part numbernya. Oke, ini part numbernya sudah sesuai. Jadi waktu pulang ke Indonesia, saya kira apa yang saya dapat dari sana itu udah cukup. Ternyata saya masih harus banyak belajar. Banyak sekali yang masih bisa dipelajari, bahkan sampai saat ini saya masih merasa kurang banget, masih kurang sekali dalam hal pemeliharaan Apache ini. Makanya kalau sampai sekarang tantangannya adalah belajar lagi, mengingat-ingat lagi, seperti itu. Dan prinsip saya walaupun saya perempuan sendiri, saya tidak mau orang itu mengatakan, oh kamu jangan ngerjain ini pekerjaan laki-laki. Saya nggak mau seperti itu.
Kalau boleh ditanya sama teman-teman yang lain, saya kalau ke lapangan sama seperti mereka. Apa yang mereka lakukan, saya lakukan. Mau panas-panasan, mau hujan-hujanan, saya bareng-bareng dengan mereka. Bahkan kalau boleh sedikit cerita, kemarin waktu ada latihan ancap itu, kan di Batu Raja. Nah, itu saya kan baru nikah itu masih ya ceritanya. Saya itu sebelum berangkat, saya tes kehamilan kan. Itu masih negatif, tapi ternyata waktu di sana, nggak tahu kenapa itu statusnya berubah jadi positif. Jadi saya ternyata di sana itu udah ngangkat tools yang berat, barang-barang, bantuin yang laki-laki sama pekerjaannya, manjat-manjat, kayak gitulah. Tapi ternyata saya di sana hamil, jadi nggak ketahuan kayak gitu. Dan saya masih bisa melakukan itu. Untuk kehidupan keluarga, kebetulan istri saya, Sersan 1 Nurhayu, merupakan juga personil Angkatan Darat dan berdinas di Skadron 11 Serbu dan sebagai mekanik helikopter Apache. Tentunya kami berdua dalam berumah tangga berusaha untuk menjaga bagaimana saat kita profesional di kantor dan juga saat kita berada di rumah. Sejujurnya ya, kadang yang diomongin di rumah sama di kantor itu mirip. Jadi di kantor kita ngomongin tentang pesawat, ada apa dengan pesawat ini, nanti di rumah sama, diulang lagi, ngomongin itu lagi. Tapi kan gimana ya, kadang apa yang kita bicarakan di rumah itu bisa menjadi solusi. Kadang yang nggak kepikiran di kantor, ternyata kepikiran di rumah, apa ya, dan sebaliknya lah kayak gitu. Tentang profesionalitas, kebetulan karena kami masih dalam lingkup kerja yang sama di pesawat Apache, dalam hal pekerjaan saya nggak mau gimana ya, nggak mau mencampur adukan dengan rumah tangga. Jadi tetap profesional aja sih Mas. Kalau di kantor saya panggilnya tetap Pak, tetap komandan, seperti itu. Nggak ada panggilan seperti di rumah, nggak ada. Di kantor. Dan saya pun dalam berkomunikasi tetap sama seperti selayaknya saya anggota dan beliau ada atasan saya. Karena kebetulan Sersan Hayu ini anggota saya langsung di flight. Jadi saya komandan siutnya, beliau adalah bintara mekanik di seksi udara 1. Sehingga saat kita di kantor ya seperti biasa, halnya orang berkantor biasa. Nanti lepas jam dinas, baru kita kembali sebagai keluarga. Dan di rumah pun juga kita sebagai keluarga, kita kesampingkan pangkat dan juga jabatan. Jadi kita jalani kehidupan keluarga sebagaimana suami istri untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Sri Kandi yang memperkuat Skadron 11 Serbu tidak hanya yang berperang sebagai mekanik helikopter wanita, tetapi juga terdapat pilot wanita yang mengoperasikan salah satu unit Helibel 412. Ia adalah Letnan 2 Korps Penerbangan Ayu yang merupakan salah satu kopilot yang mengawaki salah satu unit Helibel 412. Saya Letnan 2 Korps Penerbangan Ayu. Saya merupakan abituren Akademi Militer tahun 2018. Saat ini saya berdinas di Skadron 11 Serbu, Pus Penerbat. Dalam kesehariannya, saya menjabat sebagai perwira urusan latihan seksi operasi Skadron 11 Serbu. Dan saya merupakan salah satu co-pilot Bel 412 di Skadron ini. Tugas sebagai co-pilot adalah untuk membantu Captain Pilot dalam menyiapkan dan melaksanakan kegiatan misi penerbangan. Untuk itu kita sebagai co-pilot harus meningkatkan knowledge, menambah jam terbang, dan meningkatkan skill penerbangan. Dan tugas sebagai perwira urusan latihan adalah membantu kepala seksi operasi dalam mengorganisasikan, merencanakan kegiatan latihan satuan, dan bertanggung jawab atas kegiatan latihan tersebut. Suatu kebanggaan bagi saya dapat menjadi salah satu perwira penerbang di jajaran Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat. Awal ketertarikan saya menjadi anggota militer adalah keikutsertaan saya dalam kegiatan Paskibra Nasional pada tahun 2012. Saat itu, saya akhirnya mencoba untuk mengikuti seleksi calon taruna di tahun 2014. Setelah dinyatakan lulus dari Akademi Militer, saya memulai karir penerbangan saya dengan mengikuti pendidikan terbang di Sekolah Terbang Semarang. Setelah saya dinyatakan
lulus dari sekolah terbang di Pusdik Penerbat, saya bergabung ke Skadron 11 Serbu. Dan kebetulan di sini saya satu-satunya penerbang wanita dengan rating Bell 412 di Skadron ini. Persiapan untuk melaksanakan penerbangan yang pertama sekali kita harus tahu, ini misi apa yang akan kita laksanakan. Jadi wajib seorang penerbang itu membuat rencana penerbangan dengan tujuan sebagai pengendali waktu dan tahu siapa harus berbuat apa. Yang kedua, kita harus mengecek kesiapan alutsista dari rimak, jam terbang, dan barang apa saja yang harus kita bawa. Ketiga, kita harus mengecek kesiapan personil kita, mereka siap atau tidak untuk melaksanakan misi tersebut. Selanjutnya melaksanakan briefing. Briefing itu dilaksanakan untuk memberitahu sebagai komunikasi agar antar kru ini tidak terjadi miskomunikasi. Karena briefing itu harus kita laksanakan. Plan your flight, flight your plan. Jadi dalam briefing itu harus ditentukan, jika memang kita memasuki suatu cuaca dan kita harus pulang, maka pada saat terbang itulah yang harus dilakukan, bukan malah mencoba-coba untuk masuk ke spot tersebut padahal cuaca sudah tidak baik. Selanjutnya adalah melaksanakan pre-flight. Pre-flight itu wajib dilaksanakan oleh penerbang. Pertama akan dilaksanakan oleh mekanik, selanjutnya akan dilaksanakan oleh penerbang. Dengan tujuan apa? Harus memastikan bahwa alutsista ini siap atau tidak untuk digunakan dalam misi penerbangan. Kendala terbesar pada saat melaksanakan penugasan adalah kami harus bertemu langsung dengan musuh terberat kami, yaitu cuaca. Penugasan di daerah Papua, cuaca sangat tidak dapat diprediksi. Perubahannya hanya dalam hitungan menit. Namun, yang harus kita sadari bahwa seorang penerbang itu tidak harus terlalu takut. Tidak boleh terlalu takut, tidak boleh terlalu overconfident. Semuanya harus balance. Yang harus diingat bahwa langit itu luas, namun tidak ada satu celah pun, sedikit celah pun kesempatan kita untuk melakukan kesalahan. Untuk rekan-rekan di luar sana, jangan ada kata menyerah jika kita ingin meraih sesuatu. Dan untuk para wanita di luar sana, perempuan di luar sana, sekarang itu sudah tidak dapat wanita dilihat sebelah mata. Jadi, mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal kecil, mulailah dari sekarang.